Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah. Jangan lupa selalu berpikir positif. Dalam sebuah kepemimpinan, apalagi sebuah negara, tentu ada yang suka dan juga ada yang tidak suka. Seperti halnya dalam kepemimpinan Pak Joko Widodo, tentu banyak yang suka dan juga banyak juga yang tidak suka. Begitulah realitanya kehidupan. Siapapun Anda, pendukung Jokowi, Prabowo, ataupun pendukung Anies, mari sama-sama kita doakan semoga Indonesia ini lebih maju, lebih damai, dan rakyatnya lebih sejahtera lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya sudah rangkum dan siapkan video yang akan nanti kita simak sama-sama. Dan tentu saja nanti pasti akan menjadi perdebatan sesama antar pendukung. Tapi hendaknya selalu berpikir positif dalam menyikapi sebuah permasalahan. Dan saya harap Anda menonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Mari sama-sama kita simak videonya. Banyak manusia dungu yang mengatakan, kebanyakan demo mahasiswa sekarang itu ditunggangi oleh kepentingan partai politik. Perlu kalian ketahui, wahai penyembah Fir'aun, partai politik mana yang menunggangi demo mahasiswa? Sedangkan semua partai politik sudah berada di tangan Fir'aun. Jangan sebut PDIP. Karena DPR yang isinya dipenuhi kader PDIP pun tetap disikat oleh para mahasiswa. Banyak juga manusia bermental bansos mengatakan, kenapa RUU perampasan aset tidak pernah di demo mahasiswa? Perlu kalian ketahui, wahai pengantri bansos. Sejak zaman SBY lalu dilanjutkan oleh Fir'aun menjabat jadi presiden. Demo UU perampasan aset terus digaungkan oleh mahasiswa, tapi tidak sedikit pun pejabat yang mengindahkan permintaan itu. Karena bukan rahasia umum lagi bahwa 99% pejabat itu melakukan korupsi. Sekarang Mulyono menyindir DPR agar segera mengesahkan UU perampasan aset. Selama ini Mulyono kemana aja? Apakah dia hanya sibuk berhutang? Padahal jika Mulyono mau, dia bisa mendorong undang-undang itu dengan jabatan presidennya. Tapi tidak Mulyono lakukan. Kenapa? Karena bisa jadi dia juga terlibat dalam beberapa kasus mega korupsi. Pertanyaan saya untuk para penyembah dan para penjilat Mulyono. Kenapa junjunganmu Mulyono itu sangat suka berhutang? Dan juga kenapa kalian diam? Dan tidak ikut turun bergabung mendukung mahasiswa saat demo UU perampasan aset digencarkan? Semoga kalian menjadi sadar setelah menonton video ini. Tapi saya yakin kalian tidak akan tersadar. Karena terlalu banyak ruang kosong di dalam kepala kalian akibat terlalu sering menunduk karena menyembah Mukidi. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's a game. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Betul juga ya. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Maksudnya? Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Anies sangat tidak negarawan. Apakah Anda semua setuju dengan statement yang dikatakan oleh Bapak Ahok ini? Silahkan berikan tanggapan Anda di dalam komentar, guys. Saya menyarankan Anies itu bercermin. Maksudnya? Iya, karena dia harus melihat dirinya sendiri. Saya melihat ada 3 hal. Anies yang pertama tidak mau berjuang. Yang kedua, dia tidak mau berkorban. Tidak mau berjuang. Yang ketiga, dia tidak punya basis massa. Dia tidak punya kepemimpinan. Nah, ini semua ini saya melihat ditambah lagi dengan gesturnya
ataupun dirinya yang saya melihat 2017 rasa-rasanya benar. Ada sebuah Instagram antara Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil. Ternyata benar dia tengil. Dan kepedean malah. Kepedean ya? Iya. Dan Tadi ada saya potong sedikit ya. Tadi Anda bilang tidak berjuang, maksudnya apa tuh? Iya. Kalau dia berjuang, dia berkorban, dia punya basis massa. Semestinya Anies itu maju lewat persorangan. Satu itu. Yang kedua, kalau dia memang seorang yang elektabilitasnya tinggi, dia punya basis massa, dia benar-benar bisa berkomunikasi, dia handal komunikasi politiknya, kepemimpinannya handal, dia bisa menunjukkan komunikasi dengan para elit partai. Nyata-nyatanya siapa? Anies ini tidak ada yang peduli, elektabilitasnya tinggi. Sekarang dijawab oleh partai, ini pilkada, ini pilpres. Kemarin juga Anies digotong oleh Nasdem. Ini menunjukkan bahwa Anies itu harus berpikir dia non partai. Salah kalau memelihara relawan sebelum kampanye. Yang benar mendekat kepada partai, baru relawan dibentuk. Kalau dia membentuk relawan, harusnya dia maju persorangan kayak Ahok. Sisi yang lain, mana basis masanya Anies? PA 212-nya mana? Mana basis masanya Anies yang elektabilitasnya tinggi? Masa dia datang ke partai dengan membawa satgas? Betulkah statement yang dikatakan oleh Bapak tadi? Mari kita dengarkan video selanjutnya. Bergabung dengan partai politik yang sudah mengusung Anda, menjadi kader partai politik, itu opsi yang pernah Anda pertimbangkan tidak, Mas Anies? Bukan hanya pernah saya tawarkan. Anda menawarkan diri menjadi kader? Partai apa? Salah satu dari 3 partai pengusung ketika Pilpres kemarin. Saya sampaikan bahwa karena saya sudah diusung, maka saya siap untuk menjadi kader. Tapi justru dijawab oleh pimpinan partainya, nggak perlu jadi kader. Karena kita tetap akan mengusung, Anda jadi kader atau tidak. Justru kalau Anda tidak jadi kader, maka 3-3 ini bisa mengusung dengan leluasa, nggak ada beban. Karena Anda bukan menjadi bagian dari salah satu. Tapi opsi itu saya tawarkan. Dan kemudian, kenapa waktu itu Anda merasa perlu menawarkan itu untuk mensecure kandidat pencalonan, atau karena memang Anda merasa di negeri ini kalau tidak jadi kader parpol itu akan sulit untuk bergerak dalam sistem politik? Nah, saya melakukan ini sebagai usaha saya untuk bisa memberikan dukungan kepada partai yang mengusung. Karena mengusung, maka saya akan dukung dengan cara saya menjadi anggota. Tapi ternyata malah justru, sudahlah Anda jadi milik semua saja, milik 3-3-nya, jangan milik salah satu. Milik 3-3-nya, sehingga Anda bisa pakai seragam 3-3-nya, bukan seragam satu aja. Jadi Pak Anies ini sudah pernah mengajukan sebagai kader partai ternyata, guys. Kita siapkan KTP untuk maju independen. Nah ini, guys. Saya yang minta. Apa kata Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia. Karena yang saya dapat, nyesal. Anies ini bermoral banget. Bermoral banget, guys. Jadi jangan. Kita hargai teman-teman yang mengusung kita. Kalau pada saat itu saya tidak mengikuti dia, saya kumpulkan KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini, ya nggak bisa bergerak, kan akhirnya tetap harus dengan partai. Padahal saya sudah punya ide itu untuk mengumpulkan KTP. Dan gampang banget kok kalau untuk ngumpulin KTP untuk Anies. Tapi Anies yang menahan karena menghargai teman-teman yang mengusung di partai. Dan pasti akan gaduh lagi beritanya. Jadi Anies menolak itu. Jadi kejadian Bandung itu kondisinya seperti itu. Dan kalau yang namanya Julvan Lindan mengatakan Anies oportunis, sesungguhnya Julvan Lindan lah yang oportunis sejati. Karena Anies datang ke partai manapun, dia membawa gagasannya. Bukan Anies ke PKS dia menjadi PKS, dia ke PDIP menjadi PDIP. Tidak.
Anies datang ke partai tetap menjadi Anies, menjadi dirinya dengan gagasan-gagasannya. Julvan datang ke PDIP jadi PDIP, pindah ke Nasdem jadi Nasdem, berikut kepribadiannya. Beda cerita bos, gitu loh. Yang kedua dia katakan Anies selama di DKI sirkus. Saya mau tanya sama yang namanya Julvan Linden karena nggak ada saya waktu Anda wawancara dia. Di mana di Jakarta, ini satu aja selain yang banyak hal dilakukan. Di mana tempatnya di Jakarta jembatan penyeberangan orang yang ramah kepada anak, ramah kepada ibu hamil, ramah kepada kaum disabilitas, ramah kepada lansia ada di Jakarta sebelum Anies menjadi gubernur. Di mana adanya? Itu sirkus. Kapan orang miskin dapat akses untuk beli air bersih? Melalui PAM sebelum adanya Anies. Hidup orang miskin di Jakarta itu untuk beli air bersih lebih mahal daripada kita. Karena dia kan belinya pikulan, mahal. Dan gak bisa air PAM masuk karena dibatasi oleh IMB. Gak ada IMB, gak legal. Oleh Anies, urusan dia legal atau tidak, urusan pengadilan. Tapi hak dasar manusia harus dipenuhi. Maka dibuatlah IMB kawasan. Agar warga dapat akses air bersih. Yang begitu sirkus Bang Julvan. Mohon maaf, Jokowi di ujung pemerintahannya kok respon publik terhadap beliau makin menguat dengan ketidaksukaannya. Munculnya kesadaran untuk melawan upaya-upaya yang tidak pernah lelah dari Pak Jokowi untuk tetap berkuasa. Lalu orang tidak tahan lagi, lalu semua langkah itu menjadi roboh. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu agar membuat pernyataan 3 periode. Sudah itu dimunculkan lagi ide kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah tidak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu. Apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan. Ini pasti rekayasa besar, ya kan. Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata. Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya nih bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu sudah Gibran enak-enak muncul lagi tiba-tiba di MA yang Kaisang ingin masuk, dan itu untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang, ya kan. Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut kan gitu dia. Sesudah ada putusan itu kan jelas ini permainan. Oke guys, itulah tadi video yang sudah saya rangkum buat Anda semuanya. Semoga saja video tadi bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dalam memahami situasi politik yang ada di negara kita Indonesia tercinta ini guys. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, siapapun pemimpinnya tentu pasti saja ada yang suka dan ada juga yang tidak suka. Itulah realita kehidupannya guys. Pendukung siapapun Anda, mari sama-sama kita selalu berpikir positif dalam melihat sesuatu hal, apalagi kita hanya melihat itu di media sosial. Agar Indonesia ini lebih tenang dan damai lagi, mari sama-sama kita selalu berpikir positif guys. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan juga kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.